Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara mahasiswa, ini pertemuan kita yang ketiga, ya, pertemuan yang ketiga. Tema kita pada kali ini adalah pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia. Insya Allah nanti yang akan kita kaji, satu kita akan melihat bangsa Indonesia secara sekilas, yaitu bangsa yang memiliki sejarah yang cukup tua, ya. Yang kedua kita melihat sekilas tentang masa kejayaan nasional. Jadi pernah menjadi negara-negara besar saat kerajaan Sriwijaya, saat kerajaan Majapahit, saat Mataram, kira-kira begitu. Terus berikutnya nanti kita akan melihat perjuangan melawan penjajah. Kita juga pernah dijajah oleh Portugis, pernah dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang, kira-kira begitu, ya. Dan waktu yang cukup lama, ya, totalnya lebih dari 300 tahun, ya. Saudara-saudara sekalian, ada paham kebangsaan, atau bolehlah kira-kira kita sebut nasionalisme begitu, ya, nasionalisme begitu. Ini sebuah paham yang merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, ada persamaan historis, persamaan nasib, dan merasa sepenanggungan untuk hidup bersama secara merdeka dan mandiri. Paham kebangsaan kita, ini paham kebangsaan yang dilandasi dengan sebuah kesadaran bahwa bangsa ini bangsa yang sangat heterogen, bangsa yang sangat plural, bangsa yang sangat majemuk, bangsa yang berbineka tunggal ika, yang sangat berbineka. Sekilas saja kita melihat begitulah pakaian adat yang sangat bagus-bagus dari suku-suku yang ada di Indonesia. Ada suku Dayak paling atas, ada Sulawesi yang tengah, ada juga Bali, luar biasa semuanya. Kebangsaan ini adalah merupakan sublimasi, merupakan perwujudan, penjelmaan dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang dihormati, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Rasa kebangsaan di dalam bernegara ini adalah suatu perasaan rakyat, generasi muda, dan bangsa Indonesia terhadap kesadaran akan bela negara, akan patriotisme, akan nasionalisme, memiliki rasa cinta tanah air, serta rela berkorban untuk menuju jajah yang kita harapkan bersama. Paham kebangsaan ini diharapkan dapat mewujudkan masa depan, merupakan pemahaman yang harus dimengerti oleh masyarakat dan ingin diwujudkan, namanya paham, ya. Paham kebangsaan ini, paham nasionalisme ini mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat dari Allah SWT, rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadikan negara ini merdeka, yang bersatu, yang berdaulat, adil, dan makmur. Itulah paham nasionalisme kita, paham kebangsaan kita. Semangat kebangsaan ini juga merupakan perpaduan dari sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan dengan jiwa patriotisme, rela berkorban untuk tanah air, jiwa patriotisme yang terus membara sehingga cita-cita bangsa Indonesia insya Allah akan dapat diwujudkan. Dan paham kebangsaan kita adalah paham yang berbineka tunggal ika, yang plural tadi saya sampaikan, yang sangat beragam. Kita punya sekitar 17.000 pulau, punya sekian ratus bahasa, sekian ratus suku, dan lain-lainnya. Kita sangat beragam, negara yang sangat kaya, sangat berbineka. Itulah Indonesia. Inilah peta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke sana, kita juga menjadi negara maritim di sini, ya. Jadi yang dikelilingi laut-laut yang sangat luas. Kita juga berada di posisi silang dunia. Kita diapit dua benua besar, di atas ada benua Asia, maksudnya di utara ada benua Asia, di bawah atau selatan ada benua Australia. Kita juga diapit dua samudra, lautan yang sangat luas, di atas samudra Pasifik, di bawah samudra India. Kita juga diapit dua paham yang besar, di atas ada Cina, paham komunisme,
di bawah ada paham besar juga liberalisme. Kita ada di persimpangan jalan di sini. Kita ada di persimpangan jalan. Inilah contoh keragaman kita sekilas saja. Jadi kita memiliki 17.540 luar biasa. Ini data dari Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Luar biasa. Gak ada negara lain yang punya pulau yang sekian banyaknya ini. Kita juga punya suku-suku bangsa yang sangat banyak. Ada sekitar 1.340 suku bangsa. Dan terbesar ini ada di Jawa ya, di Pulau Jawa. Kita juga punya bahasa daerah yang sangat banyak juga. Tercatat sementara ada 801 bahasa di tahun 2019 dan akan bertambah biasanya setiap tahun dengan survei yang baru ya. Inilah budaya kita yang sangat luar biasa baiknya, luar biasa bagusnya. Ini pakaian Bali ya, luar biasa. Indah sekali. Ya, indah sekali. Inilah sebagian budaya pakaian adat suku-suku bangsa yang semuanya luar biasa baiknya. Ya. Oke. Ini jumlah bahasa daerah yang terbanyak ternyata ada di Papua. Walaupun dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 1-2 juta, namun punya suku yang banyak, akhirnya punya bahasa daerah yang sangat banyak. Luar biasa ya. Jadi terbanyak bahasa daerah ada di Papua. Menyusul keduanya ada di Papua Barat dan seterusnya. Sekilas saja kita lihat. Justru di Pulau Jawa dengan jumlah suku yang 50% tadi, hanya ada beberapa bahasa yang tidak terlalu banyak. Ini di Jakarta kita mungkin ada 4, di Banten ada 3, di Jawa Timur ada 3, ya berarti 10 ya, tidak 10. Oh, di Jawa Barat ada 2, Jawa Tengah ada 2, DI 1, ya sekitar tidak sampai 20-15 lah. Itulah bineka atau kebinekaan kita yang luar biasa. Saya mengingatkan pada saudara mahasiswa, sebenarnya selain paham nasionalisme kebangsaan, ada paham-paham besar ya yang ada di dunia ini. Namanya paham ini adalah suatu keyakinan yang ingin diwujudkan tadi. Ada ideologi besar seperti ini. Mana yang dianut Indonesia? Ya satu ideologi nasionalisme, paham kebangsaan tadi, demokrasi yang kita anut. Ya. Ada paham kapitalisme, di mana kekuasaan di tangan orang-orang bermodal, orang-orang kaya, kaum beruang. Ada juga paham liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Ada marxisme, paham komunis ini ya, paham komunis yang diciptakan oleh Karl Marx dan dibantu oleh Lenin gitu ya, dan sebagainya. Ada juga feminisme, di mana para wanita menuntut hak yang sama, menuntut kewajiban yang sama, persamaan gender, dan tidak kalah pentingnya ada juga paham anarkisme, paham yang ingin kebebasan individu mutlak, bahkan dia mengatakan tidak perlu negara, tidak butuh negara itu. Bangsa Indonesia ini bangsa yang memiliki sejarah yang cukup tua, diperkirakan 3000 sampai 2500 sebelum Masehi, ditandai dengan datangnya bangsa dari Cina Selatan secara bergelombang. Kemudian kita kenal sebagai Melayu tua dan Melayu muda, dan menjadi asal usul yang menghuni Nusantara ini. Saya mengingatkan bahwa ras di dunia ini ya secara global ada 3. Ada ras Kaukasoid yang berkulit putih, ada ras Negroid yang berkulit hitam, ada ras Mongolit yang berkulit kuning. Nah, Melayu tua dan Melayu muda ini cabang dari Mongol ya, ras Mongolia. Ada Asiatik Mongoli, ada Melayu Mongolit, ada Afrikan Mongolit, ya kita yang Melayu. Dan Melayu pun masih pecah menjadi Melayu muda dan Melayu tua itu ya. Nama Indonesia ini James Richardson Logan dari Inggris. Dia pernah menulis sebuah jurnal yang berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Beliau memilih istilah geografis murni Indonesia yang hakikatnya menurut beliau sama dengan India. Itulah nama Indonesia
muncul. Kita juga mencatat Maxwell dari Inggris juga, dia juga membuat sebuah jurnal yang berjudul The Island of Indonesia. Di sini juga sudah menggunakan istilah Indonesia yang ia buat berdasarkan inspirasinya yang mengimbangi nama bangsa-bangsa di Kepulauan Mikronesia, Polinesia dan Pasifik itu di sekitar Pulau Lautan Pasifik di sebelah utara kita. Kita juga mencatat ada Bastian dari Jerman. Dia juga membuat sebuah tulisan berjudul The Island of Indonesia. Di sini juga menggunakan istilah Indonesia. Saudara-saudara, secara geografis Indonesia ini terletak di 95 sampai 141 bujur timur ya, bujur timur. Garis bujur itu garis yang membelah dunia menjadi barat dan timur ya. Lalu kita terletak di 11, kita terletak 6 LU sampai 11 LS gitu ya, 6 LU sampai 11 LS. Jadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, perlu saya ingatkan, garis lintang ini garis yang membelah dunia menjadi dua, bagian utara dan bagian selatan. Itulah letak geografis Indonesia. Jadi saya ulangi, letak geografis Indonesia membentang dari 95 BT sampai 141 BT, dari 6 LU sampai 11 LS. Itu saudara gambarnya. Ya, garis yang horizontal itu garis lintang, garis yang vertikal itu yang agak melengkung merah itu namanya garis bujur ya, garis bujur. Sehingga juga membagi Indonesia menjadi 3 waktu ya, waktu Indonesia bagian timur, bagian tengah dan bagian barat. Oke. Kita masuk sub yang kedua, yaitu masa kejayaan nasional. Masa kejayaan nasional. Jadi sejak dahulu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka dan hidup dalam suatu negara kerajaan yang bebas, merdeka dan berdaulat sempurna. Dan menurut para ahli, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan nasional, yaitu berupa berdirinya negara-negara nasional. Negara-negara nasional yang dimaksud antara lain misalnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berpusat di Palembang ya, di Sumatera ya, di Sumatera Selatan ya. Kira-kira ya sekitar abad 7 sampai abad 14. Pusat pemerintahnya terletak di Sungai Kampar, di tepi Sungai Kampar di Palembang. Dan wilayah Kerajaan Sriwijaya ini meliputi sebagian besar Sumatera, Bangka, Semenanjung Melayu, dan sebagian besar ada di Jawa Barat. Karena wilayah kawasan yang sedemikian besar, maka Kerajaan Sriwijaya ini disebut sebagai negara nasional yang pertama di Indonesia. Dan Kerajaan Sriwijaya ini kerajaan Buddha ya, dan berbentuk negara maritim, negara dengan pertahanan laut terhadap dia, negara maritim. Dan kita kenal Sriwijaya punya kekuatan armada laut yang sangat besar dan tangguh dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Dan kita kenal sekali di antara raja-raja yang sangat fenomenal, kita kenal Raja Balaputra Dewa. Oke, itu yang pertama. Kita kutip sekilas saja ya, sekilas saja. Ya, Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan Hindu. Jadi Kerajaan Majapahit ini kerajaan Hindu yang berpusat di Jawa Timur, di Mojokerto, kira-kira begini tepatnya ya. Pendirinya adalah Raden Wijaya pada abad 12-13 itu ya, di Desa Tarik, Jawa Timur. Sama, ini juga wilayahnya sangat luas, sehingga kita yakini ini sebagai negara nasional yang kedua. Jadi mencakup wilayah Nusantara, Semenanjung Melayu, sampai Kamboja Selatan, Kalimantan Utara, Filipina, Timur Timur, dan Irian Barat. Luar biasa. Dan ini kita yakini, kita sebut sebagai negara nasional yang kedua, dengan raja yang sangat terkenal yaitu Hayam Wuruk, dengan patih yang sangat fenomenal adalah Patih Gajah Mada, yang didampingi oleh Adhya Warman sebagai Panglima Nala ya. Panglima Nala itu laut ya, Panglima laut.
Masa kejayaan Majapahit, pada saat kejayaannya Majapahit ini mampu membesarkan wilayah Nusantara dan beberapa wilayah lainnya ya yang ada di luar Nusantara ini. Kita juga kenal dengan istilah Sumpah Palapa yang ada di kitab Raraton ya, ini yang sangat populer, bahwa Gajah Mada ini tidak akan makan buah palapa sebelum mempersatukan Nusantara ini. Dan ini menjadi manifestasi program kerja politik Gajah Mada pada saat dia menjadi patih ya, menjadi patih. Sumpah Palapa ini merupakan jiwa, merupakan roh yang mempersatukan Nusantara ini ya, Nusantara ini. Di zaman Kerajaan Majapahit dikenal sudah bersifat demokratis, ada pendamping raja yaitu patih. Artinya raja tidak semena-mena karena ada pendampingnya ya. Ada Dewan Sabta Prabu, Nawa Prabu, sudah melakukan desentralisasi ya, kira-kira sekarang di otonomi daerah begitu ya. Daerah-daerah bagiannya diberi otonomi, diberi kekuasaan mengatur wilayahnya sendiri. Raja juga sering belusuan ya, turun ke bawah ke raja-raja kecil. Sekarang ya dari presiden mengunjungi gubernur atau bupati begitu ya. Ada juga kerjasama dengan negara lain, misalkan ada Kamboja, ada Siam, ada Cina, ada India gitu. Luar biasa. Karya yang sangat terkenal yang kita catat jelas sampai detik ini adalah buku Negara Kertagama, buku yang dikarang oleh Berupa Panca ya. Di sinilah ditemukan istilah Pancasila ya. 5 azas, 5 sendi, 5 dasar, 5 perilaku yang baik gitu Mas ini. Juga di sini kita temukan istilah Bhinneka Tunggal Ika di buku Sutasoma karangan Pautan Tular. Ya inilah semangat kebangsaan kita, adalah semangat dilandasi kesadaran bahwa Indonesia adalah negara yang berbhinneka tunggal ika. Berikutnya poin kedua sudah kita lalui, kita melihat poin ketiga secara sekilas juga, perjuangan melawan sistem penjajahan. Ada perjuangan sebelum abad 20, ada kebangkitan nasional, ada Sumpah Pemuda, ini tonggak-tonggak yang penting, ada perjuangan Indonesia melawan penjajahan cepat. Perjuangan sebelum abad 20, jadi memasuki abad 16, Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran kekuasaan. Bersamaan itu muncul pusat-pusat kekuasaan baru di daerah pesisir, antara lain ada Kesultanan Demak, yaitu sebuah kerajaan Islam yang penting pada masa itu. Dilihat dari sejarah pertumbuhan agama di Indonesia, maka masa itu merupakan perkembangan agama Islam yang sangat pesat. Yang sebelumnya tadi kita catat ada dari Sriwijaya berbasis agama Buddha, dari Majapahit menganut agama Hindu, dan Kesultanan Demak ini menganut keyakinan agama Islam. Dan agama Islam pada saat itu berkembang pesat. Perkembangan agama Islam ini yang sangat pesat ini, yang sangat besar pengaruhnya terhadap perjuangan bangsa Indonesia melalui di bidang agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berpengaruh pada bidang politik, bidang ekonomi, sosial, juga budaya. Bersamaan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, maka pedagang-pedagang yang berasal dari Eropa seperti pedagang Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, Inggris juga mulai berdatangan. Daya tarik utama kedatangan adalah berdagang rempah-rempah. Di Eropa yang memberikan keuntungan besar, perlakuan mereka yang tidak benar terhadap penguasa setempat dan penduduk seperti penguasaan wilayah atau penjajahan, tindakan sewenang-wenang para pendatang dari Eropa, penindasan, pemerasan, akhirnya menimbulkan perlawanan fisik, menimbulkan peperangan, menimbulkan perjuangan rakyat yang tertindas, yang dipimpin oleh rajanya, yang dipimpin oleh bangsawan saat itu. Kita catat beberapa sejarah. Ada Perang Malaka, tahun 1509 ya, akibat penyerangan tentara Portugis di bawah pimpinan Admiral Alfonso terhadap Malaka. Tahun 1511 ini Portugis merebut Malaka dan menjajahnya.
Lalu tahun 1513 serangan balik untuk membebaskan Malaka, namun mengalami kegagalan akibat kekalahan sistem persenjataan, jadi kalah canggih senjatanya. Lalu kita juga catat ada perang Ternate, ya, perang Ternate. Kita juga mencatat ada perang di Ambon. Di peperangan ini tentara Portugis dapat dihancurkan oleh tentara Hitu dan membebaskan Ambon dari cengkeraman Portugis, dan tentara Portugis kemudian melarikan diri ke Timur Timur. Luar biasa. Berikutnya juga kita mencatat ada perlawanan di Banten, ya. Di Banten ini terjadi karena sikap Belanda yang kasar, yang tidak sopan, serta tindakan yang memaksa rakyat untuk menyerahkan lada sebanyak-banyaknya secara cuma-cuma. Akhirnya Belanda pergi, diusir dari Banten. Kita juga melihat ada perlawanan dari Wijaya Krama dan perang Banten. Namun ini gagal, ya. Ini gagal. Kita juga melihat ada perang di Makassar, ya, peperangan di Makassar. Ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, ya. Sultan Hasanuddin untuk mengusir Belanda dari bumi Makassar. Namun perang ini dimenangkan oleh Belanda sekali lagi karena sistem peralatan kita yang masih kurang, ya. Ini di bawah pimpinan untuk Suropati, ya, untuk membebaskan Jawa Timur dari cengkeraman Belanda. Namun usaha ini juga gagal karena Belanda mematahkan perlawanan dia dengan politik memecah belah, ya, mengadu domba. Berikutnya sejarah juga mencatat ada perang Maluku, ya, perang Maluku yang di bawah pimpinan Thomas Matawalesi atau kita kenal dengan Patimura begitu. Di sini pun juga gagal, Belanda tetap menerapkan politik adu domba dan memecah belah. Kita kenal juga yang sangat fenomenal juga perang Padri, ada di Sumatera Barat, ya, Minangkabau gitu, dengan pemimpin yang sangat karismatik yaitu Imam Bonjol. Di sini Belanda kelabakan dalam perangan ini, namun akhirnya juga dimenangkan oleh Belanda juga, ya. Tapi cukup kewalahan Belanda menghadapi ini. Dan sangat fenomenal lagi juga di Jawa ada perang Diponegoro, di Jawa Tengah, ya. Di Jawa Tengah ada perang Diponegoro. Peperangan ini juga untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara, dalam arti penjajah Belanda. Namun kembali lagi akhirnya peperangan ini dimenangkan Belanda. Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Makassar dan beliau wafat di sana. Ada perang Bali, ya, ada perang Bali yang kita kenal di bawah pimpinan Raja Buleleng dan Patih Gusti Jelantik. Perang ini juga dipatahkan oleh Belanda, dimenangkan oleh Belanda. Kita juga melihat ada perang di Banjar Kalimantan, maksudnya, ya, di Banjar Kalimantan di bawah pimpinan Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Tumenggung Antaluddin, Tumenggung Suropati, dan Demang Lehman. Perang ini juga menyulitkan Belanda walaupun akhirnya juga dimenangkan oleh Belanda. Sejarah juga mencatat ada peperangan di Tapanuli, ya, peperangan di Tapanuli di kerajaan Batak, ya, di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja 12 dengan Belanda. Perang ini berakhir Raja Sisingamangaraja gugur di medan perang, ya, pada 1907. Kita melihat itulah perlawanan perjuangan bangsa ini merata dari seluruh penjuru tanah air untuk mengusir penjajah, ya, apakah penjajah itu Portugis atau penjajah itu Belanda atau nanti juga setelah abad 19 juga Jepang, ya, diusir. Yang jelas kita mengambil satu kesimpulan di sebelum abad 20 ini perjuangan masih bisa dipatahkan oleh penjajah karena perjuangan fisik ini dilakukan hanya secara fisik atau kita sebut peperangan begitu. Yang kedua masih bersifat lokalitas
belum ada koneksi, belum ada hubungan antara satu daerah dengan lain, sehingga mudah dibatakan oleh Belanda karena juga kekalahan peralatan. Dan tujuan di sini masih tujuannya untuk mengusir Belanda, belum berpikir tentang Nusantara yang akan merdeka. Dan kebanyakan di sini dipimpin oleh para bangsawan, dipimpin oleh ulama. Ya, itu kira-kira kesimpulan kita pada sifat perjuangan sebelum abad 20. Ya, jadi sekali lagi, kenapa perjuangan ini mudah dipatahkan, belum berhasil, karena penjajah asing yang pertama punya senjata yang lebih modern, kita masih tradisional. Yang kedua, penjajah asing Belanda menggunakan politik divide and impera, memecah belah dan mengadu domba. Itulah penyebabkan kekalahan kita. Dan kesimpulan yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa peperangan ini masih bersifat perlawanan ini masih bersifat fisik, masih bersifat peperangan. Belum ada diplomasi, belum ada organisasi politik, belum ada organisasi sosial yang lain. Yang kedua, dipimpin bangsawan, ulama lokal saja, yang bersifat lokalitas daerah itu, yang belum ada koneksi, belum ada kolaborasi dengan daerah-daerah lain. Dan tujuannya masih sekedar mengusir penjajah, belum sampai berpikir Indonesia merdeka, belum sampai berpikir Nusantara merdeka. Itu kesimpulan sementara. Lalu kita lihat poin yang kedua tentang kebangkitan nasional. Jadi perjuangan di era setelah abad sebelum abad 20 dan setelah abad 20. Ini setelah abad 20, pada abad 20 era perjuangan berganti. Kalau tadi masih menggunakan fisik perang, ini sudah mulai menggunakan diplomasi, mulai menggunakan dengan organisasi modern, ya. Kalau kemarin sebelum abad 20 dipimpin para ulama, para cendekia, para ulama, para bangsawan, ini sudah mulai dipimpin oleh para sarjana, para cendekiawan, mereka lulusan pendidikan dan perguruan tinggi, ya. Dan sifatnya sudah nasional, tidak lokalitas lah, tidak ke daerah, sudah nasional. Dan tujuannya juga lebih luas lagi, tidak sekedar mengusir penjajah Belanda, tidak sekedar mengusir penjajah Jepang, tidak sekedar mengusir penjajah yang menindas kita, tapi sudah berpikir Indonesia merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Di sini secara mencatat pernah berdiri sebuah organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh tokoh-tokoh muda dari Stovia, ya. Ada Sutomo, ada Suraji, ada Cipto Mangunkusumo, ada Raden Gunawan, dan lain-lain. Dan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Jakarta, berdirilah Budi Utomo, merupakan perluasan dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Salah satu tujuan dari berdirinya Budi Utomo ini membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa, menjunjung tinggi derajat bangsa Indonesia, menuntut persamaan kedudukan bagi semua agama, dan tidak kalah pentingnya salah satunya mencita-citakan Indonesia merdeka. Dan perjuangan Budi Utomo tidak dapat meluas ke seluruh pelosok tanah air. Hal ini disebabkan keanggotaan Budi Utomo hanya terbatas kalangan priayi, ya, kalangan ningrat kira-kira begitu, ya, dan terpelajar saja. Namun itulah cikal bakal, sudah ada cita-cita Indonesia merdeka. Sejarah juga mencatat ada Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Samanhudi tahun 1911 di Surakarta, ya, atas anjuran Raden Haji Tirto Adi Suryo, ya. Di sini juga sudah memasang tujuan selain memajukan pedagang bangsa Indonesia berdasarkan ajaran Islam, juga mengimbangi dominasi perdagangan bangsa Cina di Indonesia. Kita juga secara mencatat Muhammadiyah yang sampai sekarang masih eksis sebagai organisasi Islam besar di Indonesia, di samping NU gitu, ya. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, pusatnya di Yogyakarta. Dan organisasi ini berkembang sampai pelosok tanah air,
dan bertahan hingga saat ini, dan mudah-mudahan ila akhir zaman, seperti juga NU nanti ya. Beberapa tujuan yang dicanangkan oleh Bapak Ahmad Dahlan di dalam pendidikan Muhammadiyah ini diantaranya memberikan pengertian tentang agama Islam yang benar, membimbing umat untuk hidup menurut ajaran agama, maksudnya agama Islam, menjadikan pendidikan bijaksana Islam, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, dan tidak kalah pentingnya juga memperkokoh ukhuwah persatuan bangsa. Berikutnya sejarah mencatat berdirinya Serikat Islam yang didirikan oleh Haji Umar Said pada 10 September 1912 di Surabaya. Kita mengenal sejarah bahwa Bung Karno, Insinyur Soekarno, dulu pada waktu kuliah di ITS pernah kos di rumah Bapak Haji Umar Said ini ya. Ini sejarah mengatakan begitu. Organisasi ini, maksudnya Serikat Islam, ini dalam waktu singkat berkembang pesat sampai seluruh pelosok Nusantara dengan ratusan ribu orang dan memiliki cabang 50 cabang, dan pada tahun 1929 berubah menjadi PSII, Partai Serikat Islam Indonesia. Nah, oke. Berikutnya sejarah juga mencatat ada Perhimpunan Politik Katolik Indonesia ya, didirikan oleh Kasimo tahun 1925 di Yogyakarta, dan akhirnya pada tahun 1938 ini berubah menjadi Partai Politik Indonesia PPKI. Tujuannya yang pertama memajukan Indonesia, yang kedua bersifat kooperatif, artinya mau bekerja sama, bersifat kerjasama dengan penjajah Belanda. Berikutnya sejarah mencatat Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Romo Yai Haji Wahid Hasim dan Kiai Haji Maskur pada tanggal 30 Desember 1928 di Surabaya, dan dalam waktu singkat berkembang pesat ke pelosok tanah air dan bertahan sampai sekarang menjadi organisasi massa terbesar di Indonesia, bahkan bisa jadi terbesar di dunia. Tujuan Nahdlatul Ulama pada waktu itu yaitu mempertahankan paham agama Islam dengan menganut ajaran 4 mazhab. Saudara masih tahu ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i. Itulah yang dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama. Lalu menentang kristenisasi, menegakkan hukum waris menurut syariat Islam, berarti faraid ya. Hukum waris berdasarkan faraid. Memang di dalam hukum waris ini ada yang menggunakan hukum adat, ada yang menggunakan hukum perdata, tapi NU menegakkan hukum waris faraid menurut syariat Islam. Lalu mengajarkan dan mengembangkan agama Islam melalui pondok-pondok pesantren, dan sampai sekarang ini eksis ribuan pondok pesantren adalah miliknya Nahdlatul Ulama. Pemilik pondok pesantren terbesar di Indonesia sampai sekarang adalah Nahdlatul Ulama. Berikutnya sejarah juga mencatat ada Perserikatan Nasional Indonesia. Ini didirikan oleh Insinyur Soekarno, Mr. Ishak Cokro Adi Suryo, ada Mr. Sartono, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Dr. Cipto Mangunkusumo. Dalam perkembangannya kemudian berubah menjadi PNI, Partai Nasional Indonesia ya. Dari Perserikatan menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan Perserikatan Nasional Indonesia adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Cukup jelas. Strategi yang dijalankannya satu, anti imperialisme, anti kapitalisme, non kooperatif, artinya tidak mau bekerja sama, lalu mengandalkan kekuatan pada kaum marhen, kaum rakyat jelata. Kata marhen dan kata marhenis ya, rakyat jelata, istilah Bung Karno yang. Berikutnya sejarah juga mencatat Perserikatan Kaum Kristen yang didirikan oleh RM Noto Sutarso, Mr. Amir Saribudin dan Mr. Sawiji pada tahun 1929. Tujuan Perserikatan Kaum Kristen ini adalah satu, fungsi Volkskamp diubah menjadi parlemen, lalu kepala parlemen diganti dengan menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sejarah juga mencatat ada Persatuan Bangsa Indonesia
ya, didirikan oleh Dr. Sutomo pada 1931. Beliau mencanangkan tujuannya yang pertama adalah mencapai Indonesia merdeka, ya, sudah jelas sekali Indonesia merdeka. Yang kedua, menyempurnakan derajat bangsa dan tanah Indonesia berdasarkan kebangsaan Indonesia. Secara juga mencatat ada gerakan rakyat Indonesia didirikan oleh Gani pada 1937 di Jakarta. Tujuan gerakan rakyat Indonesia atau biasa kita singkat Gerindo ini adalah mencapai Indonesia merdeka. Cukup tegas sekali, cukup tegas sekali. Oke, itu. Kita lihat sekilas tentang Sumpah Pemuda tonggak berikutnya. Pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, organisasi pemuda menyelenggarakan Kongres Pemuda yang pertama di Jakarta. Tujuannya menanamkan kerjasama demi terwujudnya persatuan Indonesia. Yang kedua, membentuk satu wadah organisasi kepemudaan. Semangat kepemudaan meningkat pesat. Ya, akhirnya tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 mengadakan kongres yang kedua di Jakarta. Lahirlah ikrar Sumpah Muda yang sangat populer sampai sekarang ini. Isinya ada 3. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Cukup jelas ya. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Disinilah kata Indonesia sudah sangat tegas digunakan oleh pemuda. Di samping itu, di sini juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, ya, Wakil Rudolf Supratman, dan juga sudah mengibarkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Luar biasa ya, luar biasa. Lahirlah berikutnya organisasi muda, ada juga Perpindo, Permufakatan Perhimpunan Pemuda Indonesia. Akhirnya matang kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki paham nasionalisme, ya, paham nasionalisme. Berikut kita lihat sekilas perjuangan di masa penjajahan Jepang, ya, masa penjajahan Jepang. Jadi awalnya Jepang datang ke Indonesia dengan sikap baik, sikap ramah, sikap simpatik, sehingga ya diterima oleh bangsa ini, diterima sebagai pahlawan pembebasan. Ternyata tidak lama setelah berada di Indonesia, sikap aslinya sudah tampak. Semua itu hanya tipu muslihat untuk mengelabui rakyat biar diterima. Ternyata sangat kasar, sangat bengis, sangat kejam kepada rakyat. Bahkan kekerasannya, kebengisannya, kekejamannya kepada rakyat melebihi apa yang pernah dilakukan Belanda, ya. Sehingga orang-orang mengatakan bangsa ini keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Lebih mengerikan, lebih mengerikan. Penderitaan di zaman penjajahan Jepang luar biasa, luar biasa. Muncullah perlawanan-perlawanan. Bukan pemberontakan, ini perlawanan, perjuangan. Kalau memberontak kepada pemerintah yang sah, ini perlawanan, perjuangan. Perjuangan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Ada perjuangan di Aceh, ya, Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil sekitar tahun 1942 bulan November. Perlawanan rakyat Aceh yang pada awalnya berhasil, namun akhirnya juga dapat dipatahkan oleh Jepang. Berikutnya kita juga mengenal perlawanan di rakyat Sukamanah terhadap Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin atau pimpinan pesantren Sukamanah pada bulan Februari 1944, ya, sudah hampir-hampir merdeka, ya, yang juga pada akhirnya dimenangkan oleh Jepang. Yang fenomenal lagi adalah perlawanan tentara sukarela PETA di Blitar, ya. Perlawanan tentara sukarela PETA di Blitar ini dipimpin oleh Supriyadi, yang itu patungnya itu saudara mahasiswa bisa melihat di depannya SMP 3 Blitar, dipimpin oleh Muradi, oleh Suparjono, oleh Sunarto, oleh Sudarmo, Halir, dan Dr. Ismail sekitar Februari 1945. Kurang 6 bulan lagi merdeka, luar biasa. Perlawanan ini akhirnya juga
dipatahkan oleh Jepang. Kekalahan Jepang di berbagai tempat, akhirnya Jepang membentuk organisasi antara lain yang kita kenal dengan Gerakan 3A. Ya, Gerakan 3A. Gerakan ini dibuat dalam rangka Japanisasi, artinya menjadikan Indonesia seperti Jepang. Gerakan 3A mempunyai semboyan yaitu Nippon, maksudnya Jepang, Cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon pemimpin Asia. Nippon maksudnya Jepang. Berikutnya ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Ini pada 16 April 43. Putra ini bertugas untuk mengerahkan partisipasi rakyat, khususnya kaum nasionalis sekuler, ya, dan cendekiawan, juga mengabdikan dirinya kepada kemenangan Jepang. Namun Jepang kecewa karena Putra lebih menguntungkan Indonesia daripada Jepang. Kita secara juga mencatat ada tentara peta, tentara sukarelawan pembela tanah air. Tentara sukarelawan pembela tanah air ini didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 yang merupakan wadah di mana rakyat Indonesia secara resmi dapat memperoleh pendidikan militer. Itu saudara-saudara tema kita tentang pertumbuhan kebangsaan Indonesia, pertumbuhan bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.